ada sebuah khutbah, yang khutbah ini adalah khutbah pertama yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Allah mensyariatkan salat Jumat ketika beliau berada di Madinah. Inilah khutbah yang pertama yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan, "Ya ayyuhan nas, innakum satamutuna kama tanamun wa tub'asuna kama tastayqidun." Hai manusia, sesungguhnya kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Wa tub'asuna kama tastayqidun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kita. Tadi kita tertidur lalu sekarang kita terbangun, seperti itulah kita nanti di padang mahsyar. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, lalu kemudian semua yang dicabut nyawanya menunggu datangnya hari kiamat. Lalu ketika tiupan sangkakala membangkitkan manusia, maka bangkitlah manusia dari alam kubur mereka. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang lalu kemudian bangkit dari kuburnya berdasarkan amal terakhir yang dia bawa saat dia meninggal dunia. Amal apa yang dia bawa saat dia meninggal dunia, maka itulah nanti yang menentukan seperti apa dia dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Ketika baginda Nabi sudah menyampaikan sesungguhnya manusia akan mati sebagaimana mereka tidur, lalu manusia akan dibangkitkan sebagaimana mereka terbangun dari tidur mereka. Lalu baginda Nabi berseru, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam." Sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah untuk menebarkan kedamaian. Sebagaimana baginda Nabi didatangkan oleh Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami datangkan engkau, tidaklah kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, absyus salam, untuk menebarkan salam. Bahwa menebarkan salam ini bukan amal yang sederhana. Menebarkan salam ini adalah amal yang nanti akan menyelamatkan kita setelah kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Tapi berapa banyak orang sekarang sudah tidak lagi mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Di kantor kita ketemu teman tidak lagi mengucapkan salam. Di rumah suami ketemu istri tidak mengucapkan salam. Anak bertemu orang tua tidak lagi mengucapkan salam. Karib kerabat saling bertemu tidak mengucapkan salam. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu amal yang menyelamatkan kita di padang mahsyar. Amal yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul Islam khair?" Islam seperti apakah yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif." Islam yang terbaik itu adalah engkau memberi makan pada orang lain, dan engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan pada orang yang tidak kau kenal. Mari kita berlatih sekarang bersama-sama kalau berjumpa dengan orang lain, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, di kantor, di masjid, di pasar, di mana saja, berlatih untuk mengucapkan salam dan menebarkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi bersabda, "Wasilul arham." Sambunglah tali silaturrahim. Hendaknya kita menyambung tali silaturrahim. Mungkin ada hubungan yang retak antara kita dengan saudara kita. Ada komunikasi yang tidak baik antara kita dengan orang tua kita. Atau ada komunikasi yang tidak baik, yang kurang lancar antara kita dengan teman-teman kita di tempat bekerja. Maka baginda Nabi perintahkan sambung tali silaturrahim. Bahkan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimah."
siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Rasulullah memberi kita tips, siapa yang ingin rizkinya itu diberkahi oleh Allah, siapa yang ingin hidupnya itu dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi SAW sebutkan, orang yang tidak akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada orang yang Allah haramkan bertemu dengan Lailatul Qadar pada saat nanti di bulan Ramadan. Siapakah dia? Disebutkan dalam hadis baginda Nabi, orang yang diharamkan berjumpa dengan Lailatul Qadar itu adalah musyrik wa musyahin, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang masih bermusuhan dengan orang lain. Apabila dalam hati kita masih ada benci pada orang, apabila dalam hati kita ini masih ada rasa permusuhan terhadap orang lain, mari sebelum datangnya bulan Ramadan kita benahi kalbu kita dari permusuhan. Mari kita belajar memaafkan salahnya orang lain, dan kita pun belajar meminta maaf dari salah kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih kalbunya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal yang diajarkan baginda Nabi agar kita selamat nanti di padang mahsyar adalah wa'at'imit ta'am atau wa'at'imut ta'am. Hendaknya kalian memberi makan pada orang lain. Tentu kita semua ini diamanahi harta oleh Allah Ta'ala. Ada yang hartanya mungkin diberikan secukupnya oleh Allah, mungkin ada yang dilebihkan juga hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Maka baginda Nabi perintahkan wa'at'imut ta'am, maka seringlah kita untuk memberi makan pada orang lain. Perhatikan kiri kanan kita. Itulah hakikat salam ketika kita sholat. Kenapa sholat kita berakhir dengan salam ke kanan dan salam ke kiri? Implementasi dari hakikat sholat kita dalam hidup kita adalah agar kita melihat orang di sekeliling kita. Adakah orang yang lapar di sekeliling kita? Adakah mungkin anak-anak yatim yang tidak bahagia pada hari itu? Adakah mungkin anak-anak yatim yang menangis pada hari itu karena rindu pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Atau kita lihat di sekeliling kita, mungkin ada anak-anak yang tidak punya uang untuk membeli buku sekolah, tidak punya uang untuk membeli tas, tidak punya uang untuk membeli sepatu karena sepatunya sobek misalnya. Maka hakikat daripada salam di dalam solat itu adalah agar kita terbiasa menggerakkan wajah kita melihat kanan dan kiri, melihat orang-orang sekeliling kita. Adakah orang lapar yang bisa kita beri makan? Adakah orang yang sedang berkebutuhan hingga kita bisa penuhi kebutuhannya? Itulah amal yang ketiga. Kemudian amal yang keempat yang diajarkan baginda Nabi agar kita selamat di padang mahsyar adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah untuk melaksanakan salat di malam hari ketika orang lain nyenyak dalam tidur mereka. Berapa banyak orang saat ini masih tidur? Berapa banyak orang masih sekarang pakai selimutnya, memeluk bantalnya? Kita syukur-syukur dipilih oleh Allah Ta'ala, digerakkan kolbu kita oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan salat subuh. Mungkin tadi kita sudah melaksanakan salat tahajud, kita sudah melaksanakan salat hajat, kita sudah melaksanakan salat taubat, kita sudah melaksanakan salat witir. Itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita mampu melakukan 4 amal tadi, menebarkan salam, lalu kemudian menyambung tali silaturahim, lalu kemudian berbagi makanan, lalu kemudian kita bangun ketika orang sedang nyenyak tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan membawa keselamatan. Maka mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, yaitu sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin.